Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Podcast hari ini, walaupun hasilnya kecil tapi usaha kita sendiri. Meskipun tak merubah keadaan, setidaknya kita sudah berusaha. Cukup doa yang kita langitkan dan proses yang kita lakukan, dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Hell Trip tahun 2018 dan disutradarai oleh Patrick Garcia, menceritakan tentang sekelompok turis yang sedang berlibur ke pedalaman hutan Afrika menjadi korban kebrutalan si copet misterius bertopeng. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayamnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di negara Afrika yang dimana diperlihatkannya kita dengan sekelompok remaja bernama Logan, Bobby, Mia, Sarah, William, dan Emily yang melihat James ini baru saja mabuk perjalanan pun mencoba menenangkannya dan meminta untuk segera bergegas menuju ke titik penjemputan. Sesampainya mereka, mobil yang ditunggu belum terlihat di titik penjemputan. Lalu William yang langsung menelpon teman mereka pun sialnya tak mendapatkan sinyal. Begitu juga dengan handphone milik teman-temannya. Bahkan sampai membuat Mia takut terjebak di tengah hutan Afrika ini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya jemputan mereka datang juga, yang dimana kita diperkenalkan dengan pembantu mereka bernama Adam ini langsung memperkenalkan dirinya dan meminta maaf atas keterlambatannya. Lalu ia pun langsung bergegas membawa mereka ke tempat tujuan. Saat dalam perjalanan di tengah lebatnya pohon pinus ini, tiba-tiba saja mobil ini terhenti dan kembali membuat mereka gelisah galau merana. Lalu saat si driver yang bernama Ipin ini mengeceknya, ia mendapati selang radiator yang pecah pun langsung mendadak untuk memberitahukan kerusakan mobil ini. Adam yang kesal karena tak ingin membuat customernya kecewa pun langsung meminta Ipin untuk segera memperbaikinya. Tapi sialnya, Ipin yang mengatakan kalau ia harus menghubungi pamannya lebih dulu untuk meminta mengantarkan spare partnya ke sini. Barulah bisa Ipin mengerjakannya, sehingga Adam yang kecewa pun langsung meninggalkannya. Lalu kembali menyampaikan kepada William dan teman-temannya masalah baru yang terjadi saat ini. Kemudian Adam pun memberikan mereka pilihan, tetap berada di sini sampai bantuan datang atau ikut mendaki bersamanya untuk sampai ke tujuan, karena jarak dari sini ke tempat tersebut sekitar 8 mil lagi. Mendengar hal itu, mereka pun sepakat untuk ikut bersama Adam. Saat beranjak pergi, Emily yang khawatir melihat si Ipin tak ikut bersama mereka pun menanyakannya kepada Adam yang mengatakan kalau ia menunggu di sini sampai pamannya datang untuk memperbaiki mobil tersebut. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja mereka meninggalkannya, Ipin yang sibuk saat memperbaiki mobil ini seketika merasa ada seseorang yang mendekatinya pun langsung memastikannya. Tapi ternyata tak ada satu orang pun yang dilihatnya. Lalu tiba-tiba saat di tengah perjalanan, Emily yang mendengar kerasnya suara air pun menanyakannya kepada Adam yang mengatakan kalau itu adalah kawasan air terjun tepat berada di balik pegunungan. Mendengar hal itu, Bobby yang bergegas ke sana pun berhasil diselamatkan oleh Adam.
karena nyaris saja terkena jebakan beruang yang sengaja dipasang oleh para pemburu. Lalu mereka pun perlahan kembali melanjutkan perjalanan, dan akhirnya sampailah di air terjun pengantin yang dimaksud Adam tadi pun membuat mereka senang melihatnya. Akan tetapi Adam yang mengejar waktu karena tak ingin bermalam di hutan ini, ia hanya memberikan waktu 10 menit kepada mereka untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan di tempat ini. Baru saja membuka celananya, Emily yang ingin buang hajat ini tiba-tiba saja merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari pepohonan, langsung mempersenjatai dirinya sehingga terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk buang hajat dan bergegas mendatangi teman-temannya. Kini Adam mulai membawa mereka kembali melanjutkan perjalanan agar dalam perjalanan dengan kondisi yang masih terang mudah mengetahui situasi yang membahayakan. Tapi di sini Mia yang tadi lupa mengisi botol minumannya pun meminta Sarah dan William untuk menunggunya. Lalu Sarah pun bergegas menuju ke pinggiran sungai. Merasa ada yang memperhatikannya, Mia pun langsung bergegas meninggalkan tempat ini. Lalu tiba-tiba saja terdengar teriakannya hingga membuat teman-temannya dan Adam yang terkejut pun langsung mendatanginya. Sementara Mia yang histeris ketakutan saat berhadapan dengan suku asli Afrika ini diikuti dengan kedatangan William dan Sarah pun langsung menolongnya. William yang tak paham apa yang dikatakan suku asli ini dengan bahasanya pun hanya bisa siap siaga karena melihat orang tersebut ingin menyerangnya. Tapi untung saja Adam yang mendekati William ini langsung meminta ia membawa teman-temannya untuk segera pergi dari sini. Di tengah kepanikan mereka, Mia yang masih shock dengan kejadian tadi diikuti dengan kedatangan Adam yang langsung ditanya oleh Logan siapa orang tersebut pun Adam mengatakan kalau orang tadi penduduk asli hutan ini dan memastikan tak akan berani mengganggu mereka lagi karena ia sudah mengusirnya pergi masuk ke dalam hutan. Akan tetapi James yang melihat bercak darah di Mando alias parang milik Adam itu pun membuatnya berpikir kalau ia telah menghabisi orang Afrika tadi. Dan akhirnya sampailah di tempat tujuan mereka pun senang bukan kepala, yang dimana kini Adam langsung membawa mereka melewati kandang kuda. Namun tak ada satupun mereka melihat hewan tersebut. Lalu Emily yang melihat gerobak kuda seperti zaman kerajaan ini langsung meminta James untuk memfotonya. Tapi lagi-lagi keseruan mereka terhenti saat Adam kembali meminta mereka untuk bergegas menuju ke penginapan. Sesampainya mereka di depan penginapan, melihat keadaan yang sepi tak ada pengunjung lainnya pun membuat mereka dan Adam sendiri bertanya-tanya. Lalu mereka pun langsung masuk ke dalam untuk melakukan reservasi. Namun lagi-lagi kembali melihat suasana yang berantakan ini sepertinya baru saja ditinggalkan oleh para pengunjungnya. Saat di depan meja resepsionis, Adam memanggilnya, tak ada satu orang pun yang menyambut mereka. Sementara Mia yang super duper panikan orangnya mencoba melakukan sambungan telepon pun jaringannya terputus. Lalu William yang menemukan selembar kertas berisikan pesan pun langsung membacanya, yang dimana isinya permintaan maaf dari pemilik karena tak bisa menyambut kedatangan mereka dan dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan sebagaimana mestinya. Kemudian Adam pun langsung memberikan kunci kamar yang akan mereka tempati.
Singkat cerita, sesampainya Mia di kamar pun langsung menuju ke kamar mandi untuk persiapan party nanti malam, yang dimana saat membasahi tubuhnya dengan air hangat, ia tak menyadari ada seseorang yang entah dari mana asalnya sudah berdiri tepat di belakangnya. Di sini mereka yang tak mengetahui kalau Mia sudah tewas pun mulai menikmati malam pertama di tempat ini. Kemudian James yang cemburu melihat Emily didekati oleh Logan pun membuatnya gelisah galau merana. Lalu saat Logan beranjak pergi, James yang kesal pun langsung menabraknya hingga membuat Logan marah kepadanya. Tak terima diperlakukan kasar, James yang esmonik langsung mengikuti Logan dan membuat Emily terheran-heran apa yang sudah terjadi antara mereka. Kemudian saat James mencari keberadaan Logan masuk jauh ke dalam hutan ini pun tak menyadari ada seseorang yang sudah mengintainya dari balik pepohonan. Lalu tiba-tiba kini kita kembali lagi dengan mereka, yang dimana Sarah mengkhawatirkan Mia tak kunjung datang pun langsung meminta izin kepada William untuk menjemputnya. Lalu saat berada di depan penginapannya, Sarah yang tak kunjung dibukakan pintu pun berpikir untuk memanggilnya melalui jendela samping. Tapi tetap saja Mia tak merespon panggilannya, sehingga Sarah yang merasa ada sesuatu yang aneh pun terpaksa harus masuk melalui jendela ini. Namun saat berada di dalam, dengan kondisi gelap gulita pun membuatnya terjatuh. Dan betapa terkejutnya Sarah saat melihat darah di tangannya pun langsung histeris ketakutan, hingga teriakannya itu terdengar oleh William dan teman-temannya yang bergegas mendatanginya. Bobby dan William yang tak menyangka dengan kejadian ini pun hanya bisa pasrah saat melihat Sarah memeluknya yang sudah tak lagi ada kedua buah matanya. Lalu Emily yang menanyakan kepada Logan di mana keberadaan James ini pun tak ditanggapi dengan baik olehnya, karena kita ketahui terjadi perselisihan antara mereka, sehingga membuat Emily menaruh curiga kepadanya yang langsung mengatakan kalau Loganlah orang yang terakhir bertemu dengannya. Mendengar tuduhan itu yang seolah-olah Logan sudah melakukan tindakan kejahatan kepada James pun membuatnya marah sejadi-jadinya. Agar tak memperkeruh keadaan, Bobby pun mengajak mereka untuk bekerja sama mencari di mana James dan juga Adam untuk memberitahukan semua kejadian ini agar cepat meminta pertolongan melalui telepon satelit miliknya. Lalu mereka pun meninggalkan William dan Sarah untuk mengurus mayat dari Mia. Saat berada di kandang kuda, Bobby yang mencari James ini melihat ada satu pintu yang terbuka pun langsung mendekatinya, dan mencium bau yang tak sedap semakin membuatnya penasaran untuk masuk ke dalam. Dan ia menemukan jam tangan milik James ini seketika terkejut saat melihat banyaknya mayat-mayat berserakan di depannya pun tiba-tiba kini kita kembali lagi dengan Emily dan Logan yang tak kunjung melihat jejak dari James itu justru menemukan isi dalam perut dan potongan tubuh manusia. Dan ternyata mereka ketahui ini adalah Adam setelah Logan menemukan telepon satelit miliknya, dan diikuti dengan suara teriakan dari Bobby itu pun langsung mendatanginya. William yang bingung dari mana mereka menemukan wanita ini pun menanyakannya. Lalu Bobby memberitahukan dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi. Sementara Emily yang melihat wanita yang luka parah pun langsung meminta Bobby mengambilkan kotak perobatan untuknya.
Di sini William menanyakan kepada mereka tentang keberadaan James, lalu Logan menceritakan kalau ia tak menemukannya dimanapun dan memberitahukan tentang tewasnya Adam yang sangat mengenaskan. Bahkan telepon satelit milik Adam yang mereka temukan sudah hancur berantakan, yang artinya mereka akan terjebak di tempat ini bersama si pembunuh misterius itu. Melihat wanita ini tersadar, Emily langsung menginterogasinya pun memberitahukan namanya adalah Evelyn, lalu menceritakan semua mimpi buruk yang terjadi di tempat ini saat ia dan suaminya bersama pengunjung lain menikmati sarapan pagi di ruang makan penginapan yang tiba-tiba didatangi oleh seorang pria dengan membawa senjata mesin yang tanpa basa-basi langsung menembaki mereka. Sementara Evelyn yang bisa selamat ini karena suaminya yang berhasil melindunginya dari tembakan tersebut dan berpura-pura tewas saat penembak kejam itu membawanya bersama pengunjung lain yang sudah tewas. Mendengar hal itu, Bobby kembali mengajak William dan Logan untuk mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Di sini Bobby menjelaskan kepada mereka jalur yang harus mereka lalui ini tidaklah mudah agar bisa sampai ke tempat mobil yang membawa mereka sebelumnya itu berjarak 8 mil. Akan tetapi William yang berpikir kalau itu terlalu beresiko pun menyarankan untuk mendatangi kabin pejalan kaki yang sebelumnya sudah mereka lewati hanya berjarak 2 mil dan berharap terdapat telepon satelit di kabin tersebut pun mereka menyepakatinya. Lalu saat ingin bergegas pergi, astaga naga, suasana kini menjadi semakin mencekam kawan, yang dimana William langsung membawa mereka menuju ke lantai atas. Tapi sialnya kepanikan William itu sampai membuatnya melupakan Sarah hingga terkena tembakan dari si pembunuh misterius itu dan hanya bisa menyesali saat melihatnya sudah tewas. Menyadari kedatangan si pembunuh misterius itu, Logan pun berusaha untuk menahan pintu ini. Lalu tiba-tiba mereka yang panik berusaha menuruni tangga ini pun membuat Evelyn terjatuh sampai mematahkan tulang keringnya. Dan karena melihat si pembunuh misterius itu tepat berada di atas mereka pun langsung bergegas membopong Evelyn mencari tempat persembunyian. Baru saja menarik nafas diikuti dengan suara langkah kaki yang ternyata si pembunuh bertopeng itu langsung bergegas menghindarinya. Tapi sialnya Evelyn yang tertinggal harus menjadi korbannya pun mereka tak bisa berbuat apa-apa selain terus berlari dari kebrutalan si pembunuh bertopeng tersebut. Akhirnya sampailah mereka di kabin yang dikatakan oleh Bobby, yang dimana saat berada di dalam, Emily yang ingin mengobati Logan ini pun berpamitan kepada mereka untuk mengambil air guna membersihkan luka di tangannya. Sementara William yang melihat adanya sapu laptop ini pun langsung membukanya dan tak menyangka semua pergerakan mereka di penginapan itu sudah dipantau oleh seseorang. Kemudian saat William mengutak-atik laptop ini, ia melihat banyaknya foto para tentara saat di medan perang ini pun terdapat Adam juga, sehingga mereka menyimpulkan dalang dibalik semua kejadian ini adalah dirinya. Lalu Logan yang tak ingin terjadi sesuatu kepada Emily yang berada di luar langsung menyusulnya. William yang masih melanjutkan perkepoannya kembali menemukan fakta bahwa Adam yang diketahui itu adalah pemandu wisata mereka ternyata mantan tentara Amerika yang dipecat secara tidak terhormat karena ulahnya bersama setan jenderalnya bernama Ethan Murdoch telah membantai banyaknya warga sipil yang tak berdosa. Lalu tiba-tiba
Betapa terkenyutnya William yang baru tersadar ini melihatnya dan Logan sudah terikat pun panik bukan kepalang. Kemudian diikuti dengan kedatangan Adam yang dengan santainya langsung mengacungkan melatinya kepada mereka. Dan tanpa basa-basi, di depan mata kepala William sendiri, ia pun terlihat begitu bersemangat saat mengiris tubuh Logan yang hanya bisa meringis kesakitan. Bahkan tanpa rasa iba sedikit pun mencungkil kedua bola matanya. Lalu Adam pun langsung mengeksekusinya. Di sini Adam pun menjelaskan kalau ia melakukan semua ini bukan tanpa alasan, namun untuk membalaskan semua dendamnya dan juga Jenderal Ethan kepada orang tua dari Logan, Mia, Sarah dan juga Emily yang sudah menjadi dalang dari pemecatan secara tidak hormat bahkan mempenjarakan mereka. William yang tak mengetahui masalah mereka pun kini harus ikut menjadi korban. Lalu saat Adam ingin mengeksekusinya, tiba-tiba Emily yang berhasil melakukan perlawanan pun langsung melepaskan ikatannya William dan bergegas pergi dari tempat ini. Tapi sialnya, lagi-lagi pelarian mereka terhenti ketika melihat si pemburu bertopeng yang kita ketahui itu adalah Jenderal Ethan pun mau tak mau memberanikan diri untuk melawan mereka. Adam yang nyaris kehabisan darah membuatnya tak mampu beradu mekanik dengan mereka. Hingga akhirnya Emily yang berhasil menikapnya juga langsung dihabisi oleh William. Lalu mereka pun kembali menghindari Jenderal Ethan yang kini mulai membunuhnya pun berlari terbirit-birit masuk ke dalam hutan dan tanpa henti menembaki mereka. William yang terkena tembakan pun membuat pelariannya terhenti. Tapi untung saja Emily yang langsung rangkulnya untuk terus menghindari kebrutalan Jenderal Ethan itu pun kembali melanjutkan pelariannya meskipun tertatih-tatih. Hingga akhirnya Adam yang sudah tak kuat lagi hanya bisa pasrah saat melihat Jenderal Ethan yang kini berada di depannya sudah mengeluarkan Landau alias para miliknya pun mulai mendekatinya. Lalu tiba-tiba melihatnya sudah tewas, Emily pun langsung mengambil telepon satelit miliknya untuk segera memanggil bantuan. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.